Di video kali ini, saya mau buat kue kering coklat almond 1 kilo tepung yang teksturnya super duper renyah banget, super nyoklat, manisnya pas. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama didihkan air. Setelah airnya mendidih, matikan api kompornya. Kemudian kita lelehkan 350 gram dark cooking coklat. Pastikan saat melelehkan dark cooking coklat tanpa minyak goreng ataupun tanpa margarin, apinya harus dalam keadaan mati ya teman-teman. Karena kalau hanya melelehkan dark cooking coklat tanpa margarin ataupun minyak goreng, kalau kita nyalakan apinya, nanti coklatnya tidak akan meleleh dengan sempurna ataupun menggumpal. Setelah dark cooking coklatnya meleleh seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu masukkan 650 gram margarin, lalu tambahkan 150 gram butter. Untuk margarinnya saya menggunakan merek Royal Palmia, dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya tetap sama sebanyak 800 gram. Lalu masukkan 450 gram gula halus. Gula halusnya ini wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang dicopper ataupun di blender. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang. Kita mixer sampai tercampur dengan rata. Ini kita mixer cukup 1 menit saja, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama margarin dan butternya bisa meleleh, dan saat dipanggang kuenya bisa melebar dan hasil kuenya bisa keras ya teman-teman. Setelah tercampur rata, rapikan sebentar. Kemudian masukkan 4 kuning telur. Lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang. Mixer sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan dark cooking coklat yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini keadaan coklatnya masih dalam keadaan hangat, tidak masalah. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 sendok teh bumbu spekuk ataupun bubuk kayu manis, ini opsional. Lalu masukkan 60 gram coklat bubuk, 100 gram susu bubuk denkau atau setara dengan 4 saset. Selanjutnya aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 60 gram tepung maizena. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah ataupun cibiru. Dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya juga rendah, jadi tepung terigu protein rendah ini paling cocok untuk kue kering ataupun cookies. Karena adonannya ini lumayan berat, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Kalau adonannya masih sangat lembek atau masih sangat lengket di tangan, bisa menambahkan tepung terigu protein rendah secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Pertama saya tambahkan 20 gram, dan ini teksturnya masih sangat lembek juga. Saya tambahkan lagi sekitar 20 gram. Setelah ditambahkan 20 gram, ini juga masih belum bisa. Jadi lanjut saya tambahkan lagi sebanyak 30 gram. Setelah total penambahan ada 70 gram, ini adonannya sudah pas, sudah kalis, sudah tidak lengket di wadah dan di tangan. Dan apabila kita bulatkan, hasilnya sudah cantik, mulus dan tidak lengket di tangan ya teman-teman. Setelah itu saya pindahkan ke wadah yang lebih kecil. Kemudian saya tutup menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap. Ini wajib ditutup supaya kelembapan adonannya tetap terjaga dengan baik ataupun tidak kering. Lalu ambil adonan secukupnya, kemudian taruh di atas plastik bersih, lalu ratakan.
Setelah diratakan, gilas atau pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau belum punya rolling pin, bisa digilas menggunakan botol. Setelah selesai dipipihkan atau digilas seperti ini, selanjutnya kita cetak. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan bulat. Setelah selesai dicetak, lalu taruh di atas loyang. Dan jangan lupa loyangnya diolesi margarin tipis-tipis secara merata. Nah, ini adalah tekstur adonan yang pas. Tekstur adonan yang pas itu sangat mudah dicetak ya teman-teman. Nah, untuk adonannya ini jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti matangnya susah ataupun lama, dan kalau terlalu tipis dia mudah gosong. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, lalu olesi permukaan adonan menggunakan putih telur. Kita olesi menggunakan kuas yang halus supaya hasil olesannya rapi. Setelah selesai satu baris diolesi dengan putih telur, langsung diberi topping. Untuk topping saya menggunakan kacang almond yang sudah dicacah kasar. Pastikan setelah satu baris selesai diolesi putih telur, langsung diberi topping. Tujuannya supaya putih telurnya tidak sampai kering, karena kalau putih telurnya kering, kacang almond ataupun toppingnya tidak akan menempel dengan sempurna ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diolesi putih telur dan diberikan topping seperti ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang selama 60 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Karena kita menggunakan topping kacang almond yang masih mentah, jadi untuk lubang yang di atas ini wajib ditutup supaya kacang almondnya matang sempurna ya teman-teman. Dan untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 60 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Yang di oven tangkring sudah 30 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk posisi loyang yang dari belakang ke depan, yang dari kiri ke kanan, sesering mungkin kita tukar atau bolak-balik supaya matangnya merata, karena oven tangkring panasnya tidak semerata oven listrik. Setelah 60 menit yang di oven listrik sudah matang, angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Kita kembali ke oven tangkring, ini sudah matang. Angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Nah, ini adalah hasil pemanggangan dari oven listrik. Matangnya merata, toppingnya juga tidak gosong, bawahnya juga tidak gosong, hasilnya renyah. Yang dari oven tangkring juga sama, matangnya merata, toppingnya juga matang sempurna dan bawahnya juga tidak gosong. Setelah kuenya sudah hangat baru bisa kita keluarkan dari loyang, karena kalau kuenya masih dalam keadaan panas, kuenya belum kokoh. Ciri-ciri kue coklat yang super renyah apabila kita garuk bagian belakangnya ada suara kres-kres seperti itu ya teman-teman. Setelah kuenya ini dingin atau suhu ruang, susun di dalam toples atau wadah kedap udara. Kue ini buatnya sangat mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper renyah banget sampai ke dalam, toppingnya mantul, super nyoklat, manisnya pas, sama sekali tidak enek. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Satu resep ini jadi 8 toples kemasan 500 gram. Dan jika ditimbang berat bersihnya sekitar 2700 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.